Kalau untuk di dapur saya nggak pernah ya, eee, emang nggak pernah ngelihat karena kan yang untuk ngeracik bumbu itu semua itu langsung karyawannya, itu karyawan. Cuman, sebelum-sebelumnya dia belanja apa, itu saya nggak pernah ngikut. Tapi entah kenapa pas waktu seminggu sebelum kejadian, saya ke kantor itu telat terus. Saya sampai kantor itu selalu jam 12. Nggak tahu kenapa itu perasaan hati saya itu berat banget mau selama kerja itu seminggu itu saya berat gitu mau ke kantor gitu kan. Nggak tahu kenapa saya bilang males banget gitu ke kantor kan. Akhirnya almarhum bilang, "Kamu mau ke kantor jam berapa?" "Nanti aja deh," saya bilang kayak gitu kan. Karena memang ada banyak yang mau diurus juga dari sini, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, "Ya udah kalau nggak sibuk temenin aku dulu yuk," katanya gitu. Itu seberapa hari sebelum kejadian ya, "Temenin aku dulu ngambil bakso," katanya. Saya ikutlah dia ngambil bakso. Ya mungkin dari itu ya saya jadi tahu, oh tempat pengambilan baksonya di sini gitu kan. Terus pas besoknya lagi saya eh hati berat lagi kan mau kerja, ditanya lagi, "Temenin dulu ya ke pasar," katanya gitu, "mau beli alat-alat," katanya gitu kan. Ya udah saya temenin. Terus dia bilang, "Nih aku kalau beli barang-barang," katanya gitu, "bahan-bahan di sini ya," katanya gitu. "Di sini saya beli," katanya, "di sini murah-murah," katanya. Jadi ya kemarin udah saat saya handle, ya saya pergi ke tempat yang udah ditunjukin sama almarhum gitu kan. Makanya saya bilang apa ini pertanda memang waktu sebelumnya dia ngajak saya gitu kan, terus hati saya juga berat banget untuk pergi gitu kan kerja. Dia minta temenin ke pasar, ternyata dia tunjukin beli ini di sini ya, terus beli bumbu ini di sini ya, ini di sini ya. Itu dikasih lihat sama dia di pasar itu spot-spot tempat belanjanya. Iya, iya, iya perlahan-lahan ya. Pertama-tama memang berat saya mau ke kantor gitu kan ya karena belum siap. Karena apa? Ada di mana minggu kemarin saya harus ke kantor karena harus ada dokumen yang harus saya serahkan gitu. Sampai kantor itu kaki saya tuh nggak bisa masuk ke kantor. Gemeteran itu bener-bener rasa kayak mau ambruk itu badan saya karena apa? Karena biasanya itu dia kan yang nganterin ke kantor gitu kan. Dia nurunin saya di lobi. Dia nurunin saya di lobi, yang aku cari parkir dulu. Itu bisa itu karena ya pas saat itu memang kayaknya hancur banget itu saya mau ke kantor karena biasanya dia kan yang nganterin saya itu di lobi, dia pergi. Itu rasa itu bener-bener badan saya tuh emang bener-bener udah gemeteran, itu nggak berani ke kantor. Masuk kantor saya langsung histeris gitu kan ya, ditenangin sama teman-teman kantor. Sampai saya bilang ya karena orang teman-teman kantor saya tahu gitu kan, karena saya sering diantar gitu kan sama almarhum. Nanti siang saya turun makan bareng gitu di mall itu selalu kan. Ya sekarang semua saya harus sendiri gitu kan ya, pergi ke kantor sendiri. Saya coba untuk ya baru seminggu sudah lebih dari 7 hari saya coba untuk beraniin diri, saya nyetir, saya nabrak gitu kan karena emang bener-bener belum kuat ya. Sampai saya nabrak belum kuat banget saya untuk bawa mobil karena ya masih kepikiran ya sama almarhum. Anak-anak ya anak-anak juga kan ya, anak-anak bilang, Mami ke kantor sendiri. Iya, aku bilang ya nggak ada ayah lagi yang antar mami karena kan biasa karena yang nomor 2 kan dia belum sekolah ya masih 3 tahun setengah, itu biasanya yang nganter sekolah kan almarhum ya sama yang nomor 2 itu nganterin ke kantor gitu kan. Ya sekarang semuanya harus sendiri gitu kan, biasanya kan sama suami, biasanya kan dia yang ngingetin kan, yang ini kita kayak masalah token untuk apa itu kan selalu sama-sama ya kita berbagi gitu, saya ngurus yang untuk anak-anak, dia ngurus yang untuk kebutuhan rumah tangga gitu kan, untuk beli susu gitu kan. Apalagi ya anak kan masih kecil-kecil ya, 3 ya, tiga-tiganya itu masih nyusu itu biasanya ya kadang kalau misalnya
pulang kerja itu suami selalu ngingetin, ya susu kakak habis, dede habis, si Cio habis. Itu kan selalu dia yang ngingetin, karena saya emang fokus ya kadang kerja sama di rumah gitu. Kalau untuk yang keperluan anak-anak itu selalu dia yang ngingetin gitu kan. Bagi anak-anak apa masih ingat gitu kan, nyariin gitu. Kayak kemarin, mami aku kangen sama Dedi gitu kan, kok kita nggak ke rumah Dedi lagi. Mereka bilang saya ajarin ke mereka ke makam itu rumah Dedi. Jadi mereka ikut saya ke makam yang nomor 2 itu, ngobrol gitu di makam, ngobrol sama Dedinya. Dedi, kok Dedi pergi sih tinggalin aku, katanya gitu kan aku masih mau tidur bareng Dedi, aku masih mau main sama Dedi, katanya gitu. Kok Dedi pergi? Terus dia bilang, aku janji, katanya gitu, nanti aku bales ya Dedi, katanya. Orang yang udah nusuk Dedi, anak umur 3,5 tahun kan ngomong seperti itu. Ya shock ya saya sebagai orang tua ya dengernya ya, mereka ngomong seperti itu. Emang udah ada kunjungan dari psikolog kan, udah ada, mereka lihat perkembangan anak-anak. Memang yang lebih dominan itu yang nomor 2 itu. Iya, yang nomor 2 itu disuruh gambar apa, dia gambar orang. Disuruh gambar hewan, dia gambar orang. Gambar apa ini? Gambar orang, katanya gitu. Terus dia bilang ke saya, gambar gimbal, katanya gitu. Jadi saya takut dia memorinya kerekam gitu kan. Sampai hari ini pun ya mereka masih nanya, masih nyariin ayahnya. Ya saya cuma bisa bilangnya ayah bobo gitu. Dekat banget. Iya. Kenal mereka tahu, iya. Ya karena kan dekat ya kan, rumah kan nggak begitu jauh kan ya, jadi dia tahu yang mana namanya gimbal gitu kan. Ya jadi ya shock ya saya kalau ngeliat anak saya kayak gitu ya. Apalagi saya harus bangkit gitu kan, saya mencoba, saya ikhlas gitu, tapi ya ada momen lagi di saat anak saya nyariin lagi, itu saya ambruk lagi gitu kan. Ya di hari ini pun tadi ya ambruk lagi karena saya ngelihat anak saya lagi duduk, matanya berlinang air mata, sambil melihat foto ayahnya. Dia ngeliatin aja foto ayahnya tapi matanya nangis. Iya sampai direkam tadi sama umanya. Karena dia ya kita aja ngeliatnya sedih ya, anak kecil gitu kan ya, karena ya masih kecil-kecil yang masih butuh sosok ayah gitu kan ya. Sampai yang anak saya pertama dia bilang, mami anak yatim itu apa? Dia bilang gitu kan. Ya sebingung kan sih bilangnya, jawabnya apa gitu kan, karena dia bilang mami yatim itu apa? Dia bilang gitu kan. Saya coba jelasin kan, saya bilang yatim itu anak yang ditinggal sama ayahnya nak, saya bilang gitu. Berarti kita ya mami ya, bilang kan, berarti kita anak yatim ya mami. Hancur banget ya saya dengarnya. Mereka nanya, kita anak yatim ya mami ya. Ya saya aja walaupun sudah berumah tangga, ditinggal sama papa saya baru 1 tahun, itu kita rasanya hancur ya, kehilangan ayah ya gitu kan. Apalagi anak-anak saya ya masih kecil, masih butuh sosok ayah gitu kan. Saat mereka ngomong yatim itu apa, itu rasa saya bener-bener hancur banget ya dengar anak saya ngomong seperti itu. Kenapa gitu, saya bilang kalau emang dia dendam gitu, kenapa sampai menghilangkan nyawa suami saya gitu kan ya. Anak-anak saya masih butuh ayahnya gitu kan, masih butuh sosok ayahnya. Emang ayahnya itu kan yang selalu sama anak-anak ya, selalu ngajarin anak-anak gitu kan. Kalau misalnya anaknya nangis gitu, berantem sama temennya,
Ayahnya selalu bilang, no no no, jangan bales ya, bilang gitu. Iya, selalu mengajarkan gitu, jangan bales ya, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak baik itu, bilang kayak gitu. Itu dia selalu ngajarin anak saya aja kalau misalnya dia berantem berdua, itu yang satunya ngeludah, itu ayahnya marah besar, nggak boleh, itu perbuatan nggak sopan, ayahnya selalu ngomong begitu. Masa iya ayahnya nunjukin ngeludah ke pelaku seperti itu? Enggak, saya nggak percaya, makanya karena dia selalu nanemin hal-hal baik ya untuk saya, untuk anak-anak, sampai dia sering cerita kalau misalnya kamu ada masalah di luar gitu kan, misalnya berantem itu jangan pakai kekerasan, kata dia gitu, biarin aja orang yang melukai kita, tapi kita jangan sekali-sekali membalas gitu, biarin aja orang, katanya, karena kan kita negara hukum ya, katanya gitu. Kalau misalnya ada orang masalah sama kita, nggak apa-apa, orang itu mau mukul kita atau apa, kita jangan sesekali, katanya gitu, untuk membalas. Itu selalu yang dia bilang. Ini udah ada berapa ya? Udah 1, 2, 3, 4, udah 4 yang jalan. Mm-mm. Waktu sama almarhum itu kan masih pertama satu, terus ada lagi dia stay-nya di daerah sana ya, nggak keliling di sini ya, itu 2. Ada 2, harusnya ada 3. Itu harusnya yang satu pegawainya lagi tuh jalan di tanggal 12 Januari. Harusnya tanggal 12 Januari itu, makanya almarhum bolak-balik ke belakang itu karena dia mau mempersiapkan yang gerobak satunya untuk hari itu harus jalan, tapi ternyata kan almarhum nggak ada di tanggal 12 Januari itu. Terus nambah lagi, ternyata saya nggak tahu kan, ternyata dia udah ada pesan gerobak lagi. Waktu itu dia pernah bilang memang banyak yang datang yang gitu mau ngelamar, tapi gerobaknya nggak ada gitu kan. Akhirnya ternyata dia pesan itu, akhirnya gerobak datang lagi setelah dia nggak ada ya, itu setelah 7 hari kepergian almarhum, besoknya ada datang lagi gerobak gitu kan. Sampai saya bingung, banyak banget ini gimana saya menghandle gitu kan ya, tapi alhamdulillah banyak aja yang datang gitu kan ya. Ya udah, saya harus kuat gitu kan ngejalanin, karena ya biar dia seneng gitu ya, usahanya jalan gitu ya, nggak stop gitu kan ya. Makanya kadang saya bilang nih, yang setiap uang setoran, karena kan ya itu kan dia ada tempat kotak tersendiri ya untuk naruh uang hasil dari penjualan itu, sampai nggak saya ganggu gugat ya. Jadi setiap saya mau masukin karyawannya pada setoran gitu kan, saya selalu ngomong nih, yang uang setoran ya saya masukin di kotak tempat dia selalu simpen, itu selalu saya masukin, saya izin ke dia, yang ini uang setorannya ya hari ini. Itu sampai sekarang ini mau kemana-mana pun ya selalu izin masih.